Oke guys, kali ini aku mau bahas tentang kasus yang beberapa waktu kemarin itu viral ya. Kasus apa sih? Yaps, kasus bunuh diri. Kemarin kan banyak banget ya berita adanya kasus bunuh diri, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa sekalipun. Nah, kira-kira apa sih yang membuat mereka itu berpikiran untuk mengakhiri hidup mereka gitu? Ya, bunuh diri itu kan termasuk sakit mental ya. Nah, sakit mental itu lebih sakit daripada sakit fisik. Kenapa? Karena selama kita masih punya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang nyaman, itu kita masih bisa tahan ya, kita masih bisa hidup gitu. Berbeda kalau orang yang dikelilingi dengan kenikmatan, tetapi orang itu mentalnya terganggu, mentalnya nggak sehat ya, bisa bunuh diri dia. Nah, inilah salah satu penyebab orang bunuh diri. Jadi dia itu kehilangan semua harapannya. Dia itu sudah pesimis, putus asa. Dia merasa bahwa masalah yang dihadapi itu berat banget gitu ya, dan gak ada jalan keluarnya. Dan kebanyakan orang itu menilai orang yang bunuh diri itu bodoh lah, terus gak mikir panjang gitu ya, gak bersyukur masih diberi umur panjang, malah dia ingin mengakhiri hidupnya, ingin mendahului takdirnya. Nah, ya memang pandangan orang-orang itu juga gak salah ya, tapi it's okay kalau menurut aku ya. Orang yang bunuh diri itu juga gak bisa disalahkan sepenuhnya. Kenapa? Karena banyak faktor-faktor lain selain dari diri mereka. Mungkin ada faktor eksternal ya, mungkin dari keluarga yang nggak pernah support, teman-teman yang nggak pernah support, terus juga mungkin teman-temannya yang toksik. Jadi dia tuh nggak ada tempat untuk bercerita, untuk berkeluh kesah. Nah, jadi ya dia tuh mikirnya udah buntu gitu ya, ya udah bunuh diri aja lah gitu ya. Nah, bagi teman-teman nih, yuk ubah mindset kita agar kesehatan mental kita itu terjaga. Jangan sampai ya kita itu berpikiran kalau masalah yang kita hadapi itu nggak ada jalan keluarnya ya. Kita terus yakin bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, nggak mungkin nggak ya. Nah, oke, aku kasih tips ya buat teman-teman untuk meningkatkan kesehatan mental. Yang pertama yaitu stop denial pada diri sendiri. Nah, denial itu kan mempertahankan diri untuk mengabaikan suatu realita pada situasi tertentu ya, untuk mencegah kecemasan. Nah, contohnya itu ya kayak kita itu merasa baik-baik saja gitu ya, padahal ya kita itu banyak masalah gitu. Nah, namun ternyata ya berusaha baik-baik saja itu justru bisa membuat kita tertekan. Nah, yang kedua adalah tuangkan perasaan kita. Nah, jadi kita itu harus bisa mengekspresikan perasaan kita di tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Nah, kalau berbicara tentang pressure, tekanan ya. Nah, semua tekanan itu kan terjadi karena dipikirkan, kemudian dikumpulkan, dianalisa sendiri, disimpulkan sendiri tanpa dibicarakan. Nah, itu malah bisa membuat tekanan yang mungkin menghancurkan kita ya. Jadi memberikan ruang untuk bisa mengekspresikan perasaan itu penting banget ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah luangkan waktu untuk me time ya. Jadi me time itu kan memberikan waktu untuk diri sendiri. Nah, itu penting banget ya, karena dengan me time itu kita bisa memberikan kesempatan untuk lebih mengenal diri kita sendiri, mendapatkan waktu untuk mengatur emosi, mendapatkan kedamaian dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu adalah tidak malu untuk konsultasi. Nah, jadi ketika kita itu merasa bahwa masalah yang kita hadapi itu udah terasa sangat berat gitu ya, kayak sulit ditemukan penyelesaiannya itu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi ke psikolog atau psikiater, karena dengan begitu itu bisa membantu kita untuk merubah persepsi terhadap masalah, bisa mengubah perspektif terhadap masalah, kemudian bisa memberikan arahan, saran, panduan kepada kita terhadap masalah yang kita hadapi. Nah, itu ya guys, tips dari aku, semoga bermanfaat.